Biarpun dia diberi oleh Allah yang melimpah, tapi di hatinya ada kebencian, maka dia pun akan tersiksa. Dia sukses, tapi ternyata dia kuasa dengan dengki pada orang lain yang sukses, maka dia pun juga akan tersiksa. Maka bahagia sesungguhnya adalah jika hati kita terjaga, hati kita terbebaskan dari sifat-sifat atau kekotoran-kekotoran. Maka ilmu membersihkan hati adalah ilmu fardu ain di atas fardu ain. Salat sebanyak apapun jika tidak dibersihkan hatinya dari penyakit yang namanya riya, maka akan sia-sia itu. Dan masih banyak. Tentunya tidak mungkin akan kita selesaikan dalam waktu semalam. Tapi ada silsilah mungkin yang bisa mengikuti. Silsilah khususnya di malam sudah 3 kali pertemuan, tidak salah di malam. Dan semuanya adalah kami arahkan kepada bagaimana kita membersihkan hati. Dimulai daripada agar terjadi keindahan yang pernah kami sampaikan, bagaimana kita menjadikan kita dengan saudara kita ini hamba yang indah, terus itu hidup dengan cinta, saling mencintai, terbebas dari benci, dengki, dendam. Memang hidup indah dengan cinta, dan itu tidak saja baginda Nabi. Sehingga seperti ini, karena ada cinta kita bertemu dan bisa kita saling melihat, ada kesenangan di hati kita. Tapi begitu sebaliknya di saat hati dikuasai dengan kebencian, dulu ini sangat enak, keringat pada tidak ada, udaranya adalah dingin berasap. Tapi kalau hati kotor, gimana permasalahannya? Banyak di antara kita membiarkan hati itu kotor. Sudah tahu kotor, tidak dibersihkan. Kembali kepada silsilah ini, membersihkan hati. Kami akan coba malam ini karena tidak akan mungkin kita bahas semuanya dalam waktu yang singkat. Cuma kami akan mencoba bahas hati. Bagaimana kita bisa mendengki, membenci, mendendam, semuanya ini sudah kita bahas. Hati itu punya jendela. Biarpun kamar Anda bersihkan dengan sebersih-bersihnya, di luar banyak debu, jendelanya Anda buka, kotor lagi. Dan jendela hati itu ada 2, matamu dan telinga. Hamba yang diciptakan Allah tanpa mata, tanpa penglihatan, tanpa pendengaran, yang akan ada dengki dan dendam di dalam hatinya. Hanya yang punya mata, yang punya telinga, inilah yang menjadi berdengki dan berdendam. Maka orang cerdas adalah tidak hanya sibuk membersihkan hati kita. Kita harus membersihkan hati kita, tapi jangan lupa jendelanya harus kita perhatikan. Apa yang kita lihat, apa yang kita
hari kami. Apalagi hari ini, hari yang luar biasa, informasi masuk sana sini. Masuk di telinga kita, kita lihat di handphone kita dan seterusnya. Akan tapi siapapun dari kita yang berhati-hati, jujurnya berhati-hati kita di dalam mendengar, di dalam melihat, maka akan terjaga itu. Maka jangan mau mendengar berita jadikan Anda benci kepada orang. Saya tidak senang kalau ada orang beritakan kepada kami, misalnya dia ada satu orang menjanji kami, kalau dia mau saya tidak dengar gitu. Mending lebih baik saya jauh saya dengar, biar saya tidak benci kepada orang tersebut. Ada sebuah kisah Imam Hasan Basri. Beliau menjaga hati, padahal beliau seorang imam. Berita itu mesti diseleksi. Kalau perusahaan tidak bakal didengar, hanya yang baik-baik didengar. Cuma kita ini kadang-kadang berita apa kita cari, kita benar. Imam Hasan Basri kedatangan waktu majelis begini. Ada satu orang. Setelah selesai itu berkata Imam, sungguh orang dahsyat, mengagumkan. Sanjungannya dahsyat, mengagumkan. Biasa saja beliau. Cuman orang yang bertanya itu, orang yang nyanjung ini menambahkan kalimat di belakangnya. Tetapi ada tetapinya. Orang yang hebat itu selalu mencari kritik. Akan tetapi kenapa ada ustadz sebelah sana benci banget dengan imam? Ada ustadz di kampung sebelah sana sangat benci dengan imam. Kalau imam Hasan Basri, apakah dia berhasil Imam Hasan Basri? Sebenarnya, kalau bapak berbohong, ini murid-murid saya ini dipukul nih. Kalau sampai bapak berbohong, akan dipukulin sama anak saya, murid saya. Apa kata orang tersebut? Demi Allah, Imam, saya tidak bohong. Benar. Kalau hari ini berbohong, inilah videonya. Benar Imam. Benar saya ngomong tidak bohong. Kalau kamu bohong, awas dipukulin sama orang ini. Tidak Imam. Demi Allah saya tidak bohong. Jika omonganmu benar, kau pun harus dipukuli karena kau telah mengadu domba menanamkan kebencian antara aku dan dia. Pilih mana? Bohong dipukuli. Kalau benar dipukuli. Kata Imam Hasan keluar. Dia tidak ada niat baik hadir majlis, mengotori hati saya. Ajib, orang hebat begitu takut dikotori hatinya saat mendengar berita negatif tentang kaum muslimin. Kemudian pastikan Anda di saat mendengar berita jelek tentang kaum muslimin, Anda pasti sedih, menunjukkan hati Anda terjaga. Nauzubillah, bertangganya bermaksiat bertepuk tangan. Tidak sampai di situ jadi bahan gunjingan. Ketahuilah menggunjing adalah dosa lebih gede daripada dosa yang digunjing. Dosa menggunjing dasar, dosa minal kabair, dosa gede yang hampir tidak dicermati adalah menggunjing, dan menggunjing mengotori hati. Kalau menggunjing tempatnya di mana-mana. Kalau orang mabuk ya di tempat terbatas sana, orang zina sampai. Tapi kalau menggunjing di mimbar pun bisa gunjing. Ini sudah bisa gunjing. Ngomongin seseorang. Sekarang kalau Anda terlihat hati Anda ini baik atau tidak baik. Di antaranya, kalau tadi kita menjaga telinga, menjaga mata. Tapi kita mau beberapa juga. Di saat Anda mendengar berita tentang kemaksiatan terjadi di tetangga Anda. Tetangga Anda maksiat misalnya, atau saudara Anda bermaksiat. Anda mendengar saudara Anda mampu, saudara Anda tidak sholat, atau naudzubillah hari ini dari pengerikan. Anda mendengar ada orang berzina. Apa yang Anda lihat? Jika Anda biasa saja dan tidak sedih dan tidak terkejut hati Anda, ketahuilah maksudnya hati Anda sudah
setiap malam. Hati kotor karena ini kunci sama umat Nabi Muhammad pasti sedih kalau ada mendengar umat Nabi Muhammad melakukan kemaksiatan. Kita perlu ilmu ini, makanya pastikan Anda tidak mengunci hubungannya sama pintu tadi, kuncingan Anda akan didengar. Anda jangan rusak kupingnya orang. Orang mengunci akan sendiri di kamar, Anda tidak akan kunci sama kambing. Ada kunci sama kambing, ngomong kambing, tidak tahu tidak ada itu. Anda bisa berganjing dengan manusia, Anda merusak hati orang. Makanya jika ada kuncingan ngomong kan menceritakan orang, tidak hanya dua, hentikan dia atau pergi dari tempat tersebut. Kalau Anda diam di situ, apalagi sambil gini-gini, mengiyakan tak terjadi di manusia. Menjaga mata, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, harus Anda waspadai. Maka kami membuat majelis semacam ini, masjid harus jadikan penyejuk hati. Jangan sampai ada sesuatu yang menjadikan hati kotor disebarkan di mimbar di masjid. Lesan kita pun harus selalu berkata yang yakin kita kalau itu bermanfaat. Jangan mengeluarkan kalimat yang menjadikan orang bermusuhan. Baik, ini urusan hati, hanya kisahnya. Telinga kotor masuk dengan kemudian ada lagi yang jarang kita cermati menjadi hati kotor di dalam sebelumnya. Jadi kami berharap majelis kajian kita ada kajian rutin di pondok itu sisilah kita. Kalau di luar itu bebas, cuma biasanya akan kami hubungkan dengan jadi sambungannya majelis besok. Kalau Anda bisa mengikuti di antara Hajat TV, Anda akan tahu silsilahnya. Jadi hampir tidak. Jadi kalau bicara di malam seperti ya tentunya harus ada urutannya, ada kurikulumnya. Hari ini kami akan bicara tentang membersihkan hati dengan sisi lain. Kalau sisi hilangkan dendam sudah kemarin, pastikan Anda biasa berdoa karena kurang ajar sama Anda ini terus lalu. Saya berjanji tidak menceci orang, tidak mau doain jelek pada orang jahat sama saya, doain baik dan tidak selesai. Sudah harus jadi kehidupan kita. Kalau ada orang ganggu saya, kurang ajar sama saya, awas nanti malam ya. Semoga rezekinya banyak, suaminya tentang saya, istri sama cinta. Itu aja, kalau usah pusing. Kunci itu sederhana. Kalau baik sama sesama, jangan biasa ngomongin jaga. Dan di saat dia berbaca kepada Anda pasti Anda tidak doakan jelek kepada dia. Bahkan doakan dengan doa kebaikan. Sudah selesai pelajaran. Sekarang kita akan masuk ke baru. Sabda Nabi turun fitnah ala qulubi al-hasiri mudan. Fitnah kotoran akan nempel di hati itu laksana tikar. Dipintalnya harus selembar demi selembar, bukan langsung blok gitu. Apa sih yang menjadikan hati kotor? Noda hitam dari setiap kemaksiatan seperti titik noda. Makanya biarpun ilmu apa tadi, ilmu bisa sudah dikuasai, bahkan mungkin dia disertasinya dalam membersihkan hati. Tapi kalau dia belum dibersihkan noda di hatinya, itu tetap ilmunya teori di otak saja, belum masuk ke hati. Sekarang kita langsung, hati akan kotor, akan tertitik dengan noda hitam yang itu adalah kemaksiatan. Kalau hasiri laksana tikar, dipintal selembar demi selembar, pada akhirnya menjadi lembaran yang banyak menutup. Begitu juga kekotoran hati itu dari titik ke noda, titik menjadi gelap itu hati, kotor hati. Sehingga karena hati kotor, kemasukan dengki, kemasukan dendam dan sebagainya tadi. Maka dalam waktu singkat ini kami akan masuk wilayah baru, yaitu pastikan Anda menjadi orang yang akan membersihkan kekotoran hati, membersihkan dosa. Dalam bahasa lain disebut dengan taubat.
Semua dari kita mencari-cari kesalahan diri kita sendiri. Gak perlu kita mencari kesalahan tetangga. Sibuk mencari kesalahan orang, gak akan menemukan kesalahan diri karena dia sibuk ngurusi orang. Urusi kesalahan pribadimu, hai hamba Allah. Tapi sebelum kita bicara kesalahan, kami beri kabar gembira bahwasanya sebesar apapun dosamu, jika engkau serius di dalam memohon ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha luas dengan pengampunannya. Begitu sebaliknya, sekecil apapun dosa yang dilakukan seorang hamba tapi dia sombong dengan dosanya, maka kesombongannya menjadikan dosa itu jadi gede. Maka jangan meremehkan dosa sekecil apapun, dan bagi siapapun yang pernah melakukan dosa besar, jangan menunda, Tuhanmu menantimu. Allah Maha Pengampun. Bahkan baginda Nabi mengkhabarkan, dan baginda Nabi dari Allah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maka taubat itu artinya menggosok hati agar bersih kembali dari kerak-keraknya maksiat-maksiat yang kita lakukan dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan anggota tubuh kita. Itu akan kotori hati kita. Mari malam ini kita membersihkan hati kita dengan memohon ampun kepada Allah. Jangan bicara tentang kesalahan fulan dan fulan dan fulan, akan tapi bicara tentang kesalahan dirimu sendiri, dosa matamu. Selama ini matamu yang karunia dari Allah kau gunakan untuk apa yang kau lihat, apakah yang kau lihat itu Allah ridha atau tidak? Dan semuanya berpikir tentang dirinya sendiri. Jangan sampai matamu terlihat yang baik di depan manusia, tetapi setelah masuk kamar yang dilihat sudah tidak